sektor. Kalau misalnya ditemukan, Kang, oh ini kok katanya nanam pohon kok malah ada seragam, ada ini dan sebagainya. Terus biasanya apa yang dilakukan, Kang? Kalau ada ditemukan itu bisa ketika perencanaan, jadi mengajukan namanya APBD. Oke. Ya, diajukan ke Kemendagri untuk provinsi misalnya, sama provinsi dicek gitu kan. Wah ini nggak bisa nih kebanyakan untuk yang ini, tolong direview lagi. Itu bisa begitu. Oke. Nah, tapi kalau udah jalan, diteliti ternyata banyak yang ngaco, kita bisa ingatkan. Gitu. Kita dipanggil, diingatkan, tolong alokasikan untuk yang lebih bener lah dibanding yang ini terlalu useless misalnya. Oh, nggak bisa langsung dikunci aja, Kang. Langsung nggak bisa keluar gitu anggarannya. Ya, langsung kesel gitu. Halo, 1, 2, 3, open your mind, smart people. Familiar kan sama tagline ini? Tapi beda. Yang sebelah sana kan 1, 2, 3 close, yang ini 1, 2, 3 open. Dan smartnya juga beda. Kalau di sini smartnya kepanjangan dari siap mengawal aktif rencana aksi Stranas. Cakep. Itu dia netizen. Nah, bersama saya John pantau korupsi di YouTube channel Stranas PK alias Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Kenali strateginya, bantu pencegahannya. Itu tagline-nya, diingat-ingat ya. Nah, sekarang saya bacain dulu nih supaya kita lebih kenal, lebih sayang, lebih akrab. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi itu apa sih? Ternyata Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau disingkat dengan Stranas PK adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan instansi pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di negara kita ini. Ini ada landasan hukumnya, yaitu Perpres nomor 54 tahun 2018 yang menjadi acuan atau landasan hukum yang kuat bagi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi menjalankan berbagai program dan inisiatif pencegahan korupsi yang lebih terintegrasi. Nah, untuk melakukannya, netizen atau pemirsa, ada 5 motor penggeraknya. Yang pertama adalah KPK sebagai koordinator Tinmenas, kedua Kementerian Dalam Negeri, ketiga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, keempat Kemenpan RB, dan kelima Kantor Staf Presiden. Nah, itu dia ya. Semoga kita makin akrab jadi kenal sama Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau disingkat dengan Stranas PK. Nah, ngomong-ngomong tentang pencegahan korupsi, smart people, ini kan kalau misalnya nih, kita zaman sekarang ya, walaupun katanya sudah canggih, semua sudah digital, tapi tetap saya sebagai orang awam, masyarakat awam, dan mungkin juga netizen di sana juga mengalami hal yang sama, kita senasib gitu. Kalau mau ngurus apa-apa di negara ini tuh kayak masih ribet, masih susah, masih lama, masih dipingpong sana ke sini, kita masih butuh waktu, harus cuti dari kerjaan dan lain sebagainya. Itu bikin kayak kita tuh juga stres ya kalau misalnya mau ngurus-ngurus apapun itu gitu. Nah, syukurlah sekarang itu sudah mulai masuk teknologi digitalisasi dalam pemerintahan dan layanan publik. Nih, akhirnya memperbaiki tata kelola pemerintahan step by step. Nah, kenapa saya ngomong ini? Karena bintang tamu saya kali ini adalah salah satu pionir dari penerapan teknologi dalam dunia tata kelola pemerintahan. Siapa lagi? The one and only. Kita sambut, ini dia, Dr. Bima Arya. Warga Bogor dan sekitarnya sudah mengenal ini dia siapa, Kang. Sebelum kita membuka dengan pertanyaan yang berat-berat, coba saya pertanyaan yang paling simpel pertama kali adalah apa bedanya menjadi orang pertama di Bogor dan sekarang menjadi orang kedua di Kementerian Dalam Negeri? Pertama, tanggung jawabnya lebih besar, skupnya lebih besar, dan yang jelas beda antara nomor 1 dan nomor 2. Kalau nomor 1, ya saya punya leluasa sekali untuk buat jadwal dan lain-lain. Ya. Kalau orang nomor 2, pasti saya kan backup. Saya tuh supporting, bantu Pak Menteri. Gitu. Jadi frontman-nya, kalau anak-anak band kan frontman. Nah, frontman-nya, leadernya adalah Pak Menteri. Saya backup Pak Menteri. Berbagi tugas dengan Pak Menteri. Itu kan beda banget. Iya. Jadi semuanya harus di-sync ya, Kang ya, dengan Pak Menteri ya. Iya. Tapi sekarang Kang, ini kan Kang Bima Arya kan termasuk salah satu
pionir digitalisasi di pemerintahan daerah lah. Karena saya juga sering dengar banget beritanya Kang Bima kayak ini itulah ini itu di Bogor waktu pas lagi di Bogor ya Kang. Nah sekarang dengan skala nasional di mana tanggung jawab Kang Bima ada sebagai Wamendagri, ruang geraknya gimana Kang untuk digitalisasi? Apakah masih bisa segarang waktu pas di Bogor? Wah, sebetulnya jauh lebih powerful. Jauh lebih dahsyat, jauh lebih strategis. Karena dulu kan kalau kita tanda tangan, yang terdampak itu kan 1 juta, John. Betul. Tapi Bogor sekarang, doang ya, Kang, ya? lewat kebijakan kita, ya yang tanda tangan bisa saya atau bisa Pak Menteri. Tapi kebijakan yang kita lakukan itu akan dilakukan oleh 500 lebih kota kabupaten. 38 gubernur. Jadi jelas beda banget. Kita buat aturan tentang efisiensi Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota, ini boleh, ini jangan. Selama tuh bisa sekian ratus miliar uang rakyat misalnya. Ya kalau dulu kan nggak sebesar itu ya, dampaknya. Kan, ya? Kemudian kebijakan tentang sekolah, ya kan SD, SMA itu kan pengelolaannya, guru-gurunya kan itu dibayar, digaji, diatur semua oleh birokrasi pemerintahan daerah gitu. Itu 2 contoh aja misalnya. Itu belum lagi yang lain-lain ya Kang ya? Banyak banget. Nah, pertanyaan simpel yang receh tapi saya kepo Kang. Ya kan tadi Kang Bima nyebut ada ratusan kabupaten, ya, 500 lebih. 500 kota madya dan lain sebagainya. Emang kalau ketemu sama bupati-bupati dan wali kotanya kenal Kang, ini dari bupati mana, ini wali kota mana gitu? Kalau wali kota rasanya kenal semua karena saya saya kan dulu ketua Asosiasi Wali Kota Indonesia. Salah nanya. Nah, jadi agak-agak hafal lah. Tapi kalau bupati kan banyak banget ya, jadi nggak semuanya hafal gitu. Tapi rasanya nggak ada yang baperan kan bisa. Aduh, nggak dikenal sama Mendagri. Aduh, ada juga. Ada juga, apalagi kalau pidato, itu kadang-kadang kan suka nggak kesebut. Gitu. Itu yang nyebelin kalau di Indonesia. Ya kalau pidato kan yang saya hormati terus dari mulai paling atas sampai paling bawah. Kadang-kadang kalau nggak kesebut ngambek. Ada yang begitu. Iya Kang. Saya biasanya kalau nge-MC acara pemerintahan ya Kang ya. Bacain yang terhormat, pas selesai udah saya langsung closing Kang, tutup acara. Karena habis durasi. Habis gitu ya. Belum lagi doa pembuka dan lain-lain. Sementara kalau di Amerika simpel. My fellow Americans. Oh iya, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Kenapa di sini sesimpel itu? Bisa ya dibilang teman-teman sebangsa dan setanah air ya? Iya, memang ada kultur yang beda. Tapi kalau menurut saya, memang gimana pun itu kebiasaan yang menurut saya harus dipikirkan untuk dirubah menjadi lebih efisien. Oh, bilang aja udah kuno, Kang. Bahasa reformisnya tetap dipakai dong. Kan Kang Bima ini terkenal reformis, aktivis dulu ya kan. Bahkan saya dengar-dengar konon katanya. Ya, bukan jadi dukun, bukan. Tapi Kang Bima ini sempat sampai naik-naik pohon untuk benerin spanduk, banner, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira sekarang setelah duduk di pemerintahan, ya orang-orang itu kan kadang-kadang suka skeptis kan. Kayak, dulunya teriak-teriak, nanti kalau duduk pemerintahan juga masih sama aja. Nah, tantangan paling besarnya apa emang Kang? Setelah sekarang Kang Bima duduk di pemerintahan? Yang paling nggak mudah itu menyatukan antara kata dan perbuatan. Kita ngomong A, perbuatan kita A. Kita mikirnya integritas C. ya Kang ya? Integritas itu kan satu semuanya. Di pikiran, di lisan, di perbuatan sama. Ketika kita bilang jangan korupsi, ya sehari-hari 24 jam, 7 hari seminggu, itu harus jauh dari korupsi. Itu yang sangat tidak mudah. Ketika kita bilang on time, ketika kita bilang yang rajin lo kerja, ya kita harus menunjukkan hal yang sama. Dan menurut saya itu yang sangat tidak mudah ketika di birokrasi pemerintahan. Boleh satu lagi? Boleh Kang. 17 juga boleh Kang. Kalau Kang Bima punya 2 jam di sini. Rakyat kan punya harapan ya. Warga kan punya impi, punya mimpi gitu ya. Ada horizonnya ya Kang ya. Ada kira-kira. Kita kan nggak bisa menyenangkan, memuaskan semua orang. Betul sih. Jadi yang nggak mudah itu adalah mengelola harapan. Gitu. Jadi di satu sisi kita memang harus membuat mereka itu merasa bahwa kita bekerja untuk mereka. Tapi di sisi lain nggak mungkin semuanya senang. Benar juga. Nggak mungkin. Jadi di satu titik itu
kita harus yakin bahwa apapun nanti kita akan dikritik gitu, tapi kita telah berbuat yang terbaik gitu. Betul. Jadi dua hal itu menurut saya yang sangat tidak mudah ketika duduk di pemerintahan. Betul juga ya guys ya, karena memang tidak ada satu orang pun dilahirkan untuk menjadi people pleaser ya Kang ya. Bisa menyenangkan semua orang, tapi walaupun tidak bisa menyenangkan semua orang, tapi saya mau menyenangkan Kang Bima sekarang. Saya ingin menyuguhkan yang katanya spesial, Yaitu ini sebetulnya kode dari tadi harusnya udah masuk ya. Mas dong. Iya, iya. Ini kopi paling spesial buat Bapak Bima. Oh, ini kita datangkan langsung dari Tajur, Kang. Tajur. Masih hangat ya. Silakan Pak kopi. Ya. makasih ya. Iya Pak. Kopinya jangan sembarangan. Oh, iya, ini kopi apa dulu? Kopinya spesial ini Mas. Benar, coba dites dulu, Kang. Dites dulu. Katanya kalau Kang Bima kalau disuguhin kopi harus kopi spesifik yang ini. Sebenarnya nggak spesifik sih, tapi saya tuh suka kopi lokal. Kopi lokal. Kopi lokal. Nah, kira-kira Kopi ini lokal. memenuhi cita Iya. rasa Kang Bima Arya apa enggak nih? Ini kopi dari Sumatera Utara. Dari daerah kira-kira 2-3 jam dari kota Medan. Wah, Gitu. Kang kenapa nggak jadi barista aja, Kang? Bisa tahu loh Ya. kopi dari Sumatera Utara loh. Tempat-tempatnya tahu ya? Ya, mau jadi barista sukses loh. Wah, bentar lagi. Kang, Bisa sih diajak tuh kalau ya kan? Heeh. Tolong digiling Kang kalau jadi barista. Ya kan? Muka tampilannya udah kayak kopi ya Kang kan? Katanya mau ngasih pantun kalau Kasih ada pantun Kang lagi. Bima. Bukan, dia ini pinter stand up komedi Kang. gitu. Coba kasih satu beat dulu sebelum gue lanjutin nih Kasih pertanyaan. saya nih kalau Jangan gemeteran. saya panik. Tadi dia siapinnya pantun Kang. Terus saya nanya Oke, kok. oke. Pantun beda loh sama stand up beda. Apa? Harus harus karena dia mau menyaingi saya Kang, katanya gue juga bisa jadi host podcast gitu. Ya makanya saya tantang on the spot. Tapi nggak apa, semuanya berawal dari waiter dulu. nggak betul dari apa-apa. waiter dulu Pak. Nanti atasannya waiter. Tetap di waiter ya. Koordinator waiter. Koordinator waiter. Waiter supervisor ya. Saya langsung aja. Apa? Tadi katanya udah nyiapin. Ya udah yang apa aja yang disiapin. Pantun aja, Boleh. pantun aja boleh. Boleh. Jalan-jalan ke pasar Minggu. Cakep. Cakep. Jangan lupa beli apa? Ini dia kopi spesial udah saya siapin buat Bapak Bima. Itu apa? Apa itu? Pantun? Bukan, nggak jelas. Balik ke belakang aja. Coba lagi, coba Emang- lagi. Wamendagri aja bilang nggak jelas. Emang jadi waiter aja dulu. Jadi waiter. Nah itu solusi yang paling pas. Ya. Ya, memang apa yang keluar dari mulut itu sesuai dengan tampilannya Kang. Ya. Tidak jelas. Tidak jelas. Ya. Coba kembali. Pak, mari. Jalan-jalan ke pasar Minggu. Jangan lupa beli apa? Apa? Beli apa? Mari, Mas. Bikin nada gue naik aja, mohon maaf Kang. Mohon maaf Kang. Suka emosi ya Kalau kalau. dulu John dari situ juga kayak karirnya sebelum ini enggak. Oh ya enggak lah Kang. Oh, iya. Saya ngepel dulu. Lebih di bawah lagi. Gimana caranya supaya jadi seperti Kang Bima? Coba kasih tips Kang. Apakah saya harus masuk partai dulu Kang? Tapi saya nggak punya duit Kang. Gimana caranya Kang? Emangnya Atau saya gimana? punya duit waktu Oh iya juga jadi ya. wali kota? Nah ya gimana ya Enggak. Kang caranya Kang? Apa? Gimana? Harus pintar ya Kang. Aduh udah terlanjur gini Apa? IQ-nya. Caranya apa? Yang jelas pertanyaannya apa? Supaya sukses gitu. Sukses jadi Supaya bisa jadi wali kota. dan Gitu. jadi Wamendagri. Ya wali kota dulu deh Kang. Coba wali kota. Wali kota. Menurut saya, Ya. satu hal yang anak-anak sekarang kadang-kadang saya lihat agak kurang oke, yaitu fokus. Menurut saya. Oke. Gitu. Saya tuh dari kecil ya memang passionnya, senangnya ya politik. Dari SD udah baca buku-buku tentang pahlawan politik, terus ngambil juga sekolah politik gitu. Jadi fokus passion di situ. Gitu. Oh iya, Jadi Kang. menurut saya yang kalau ditanya gitu sampai di titik ini apa sih yang paling sangat menentukan? Menurut saya karena fokus. Emang saat teman-teman Kang Bima waktu kecil pada main kereta apian, mobil-mobilan, Kang Bima udah mainnya Oh, saya coblos-coblosan udah pemilu sidang ya? di DPRD waktu itu. Wow, visioner sekali. Saya suka baca, saya suka baca. Tapi Makanya seneng kalau ada di lingkungan buku-buku tuh seneng banget. Oh, nah itulah yang membedakan ya Kang ya. Iya. Saya baru halaman 2 biasanya sudah langsung tidur Kang. Nah itu Jadi anak-anak sekarang susah ya. gitu. Iya, iya. Oh Iya. berarti fokus ya. Iya. Tips dari Kang Bima Beritanya ya. baca judulnya doang kan. Kita baru ketemu Kang berapa jam yang lalu, jangan dibocorin. Kelihatan dari wajah Anda. Kang,
Ini itu katanya Kementerian Dalam Negeri, kita balik lagi Kang. Katanya Kementerian Dalam Negeri ini menurut Stranas Pencegahan Korupsi ya, memiliki sistem yang bisa dibilang luar biasa dan fantastis. Sistem yang didorong oleh Stranas PK dalam salah satu aksinya sejak 2019. Dan ini konon katanya merupakan capaian tertinggi setelah kemerdekaan Indonesia yang diberi nama Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia atau SIPDRI. Mohon Kang Bima, karena orang-orang nggak ngerti ini apa, ini jadi sebetulnya apa Kang? Jadi gini, rakyat itu kan bayar pajak. Pajak itu kemudian digunakan oleh pemerintah untuk buat program-program yang bisa ke mereka. Ya, balik lagi ke rakyat jadi ya. Intinya uang rakyat harus memberikan manfaat untuk rakyat. Uang rakyat nggak boleh mampir ke kantong pejabat. Kira-kira gitu. Dan di setiap pemerintahan itu punya potensi banget. Uang itu kemudian dialokasikan belanjanya itu untuk hal-hal yang nggak jelas. Misalnya banyakin untuk honor pegawai, banyakin untuk jalan-jalan, kunjungan kerja misalnya, atau buat outfit misalnya untuk gitu, Kang. Iya, ASN itu kadang-kadang itu setiap kegiatan beda lagi outfitnya. Oh gitu. Iya. Saya emang disiapin Kang setiap episode beda-beda. Enggak Masa bukan sama ini. terus Kayak gini. Kang? Bukan kayak gini. Oh Aman. bukan gini. Ya nggak mungkin kayak gini juga ya Kang. Ya. Misalnya gini nih, mau nanam pohon. Pohonnya cuma 50 gitu. Tapi buat seragam kaosnya, buat tendanya, itu bisa lebih besar daripada pohonnya. Untuk memastikan supaya APBD itu betul-betul efektif, efisien, perlu dikontrol semuanya. Dan untuk dipastikan bahwa mereka itu menggunakan uangnya itu betul-betul sesuai jadwal. Jadi jangan sampai uangnya ada nggak dibelanjain misalnya. Sehingga akhir tahun akhirnya jadi sisa. Nah, supaya begitu dikontrol lah oleh satu sistem namanya SIPD tadi. Kita real time bisa tahu nih, misalnya nih. Ini siapa yang bisa tahu Kang? Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri. Di sana ada Pusat Data Informasi, ada Pusdatin, SIPD. Jadi kalau John nongkrong di situ, kamu tuh KTP-nya KTP apa sih? Banten. Banten. Iya, maaf ya Kang. Nah, misal lihat nih, Banten ini di bulan ini uang APBD-nya udah digelontorin berapa ratus juta, berapa persen, itu kan kelihatan. Terus misalnya pengen tahu Banten itu komitmennya sama kemiskinan tuh apa aja sih kegiatannya, kita bisa lihat di situ. Gitu. Tapi ini yang bisa mengakses hanya Kementerian Dalam Negeri kan? Iya. Jadi maksudnya terkontrol lah semuanya. Terkontrol dari pusat gitu. Emang kalau misalnya rapat kunker dan lain sebagainya itu tercatat di situ Kang? Jadi ketahuan maksudnya? Ya kan setiap rupiah yang dikeluarkan itu kan dilaporkan di sistem itu. Nggak bisa ya, di skip gitu nggak bisa Kang ya? Kayak misalnya ini masukkan gitu Kang, gitu nggak bisa. Kan nanti diperiksa oleh BPK, diperiksa oleh auditor. Kalau misalnya ditemukan, Kang, ini kok katanya nanam pohon kok malah ada seragam, ada ini dan sebagainya. Terus biasanya apa yang dilakukan Kang? Kalau ada ditemukan itu bisa ketika perencanaan, jadi mengajukan namanya APBD. Ya, diajukan ke Kemendagri untuk provinsi misalnya, sama provinsi dicek gitu kan. Wah ini nggak bisa nih kebanyakan untuk yang ini, tolong direview lagi. Itu bisa begitu. Nah, tapi kalau udah jalan, diteliti ternyata banyak yang ngaco, kita bisa ingatkan. Gitu. Kita dipanggil, diingatkan, tolong alokasikan untuk yang lebih bener lah dibanding yang ini terlalu useless misalnya. Nggak bisa langsung dikunci aja Kang, langsung nggak bisa keluar gitu anggarannya. Ya langsung kesel gitu. Ya ada caranya lah, ada caranya. Ya. Ini presiden tahu nggak sih Kang sebetulnya kalau misalnya maksudnya bisa mengontrol juga? Tahu dong. Punya akses untuk itu ya? Kemarin nonton TV nggak atau baca koran nggak? Atau lihat berita nggak? Ketika tahun baru orang jalan-jalan kemana-mana, presiden itu nongkrong di Kementerian Keuangan. Berjam-jam. Itu ngapain ya? Presiden itu melototin itu. Lihat anggaran-anggaran kementerian, pemerintahan, yang sampai satuan terkecil, yang aneh-aneh itu presiden lihat. Di situ presiden dapat bayangan dan laporan. Ternyata banyak banget uang negara itu nggak efektif. Makanya presiden perintahkan, hemat di sini, hemat di sana. Jangan banyak seremoni, jangan banyak jalan-jalan, jangan banyak beli alat-alat kantor yang nggak berguna misalnya. Fokus ke kesehatan, pendidikan, kira-kira begitu. Wah, agak nyeremin ya, guys. Tapi keren, tepuk tangan dulu dong nih. Ini saya baru tahu loh Kang, sebagai masyarakat awam ternyata ada sistem yang itu baru dari tahun 2019 Kang. Dengan SIPD ini, maka
para pemimpin yang dipilih oleh emak-emak tadi, itu pasti akan menggunakan anggaran belanjanya dengan bijak dan tepat sasaran.